pagi Anda hari ini. Semoga selalu sehat dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Jumpa bersama saya sendiri, Parmesela, di acara talk show Ngobrol Hukum, dan tentunya kita juga kedatangan tamu yang sangat luar biasa, dosen dari Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, yaitu Ibu Pinastika Prajna Paramita SHMIL. Halo Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas kedatangannya di acara talk show Ngobrol Hukum. Dan baik, saudara, kita langsung saja masuk pada sesi yang berikutnya, yaitu presentasi atau pemaparan materi dari Ibu Pinastika Prajna Paramita. Silakan Ibu langsung saja memaparkan materi. Oke, baik. Sebelumnya suara saya kedengaran ya. Ini terima kasih atas undangannya dari Himapati. Hari ini saya diundang diajak diskusi tentang konflik kudeta di Myanmar dalam pandangan hukum internasional. Ini sebelumnya mohon diingat kembali materi-materi hukum internasional. Misalnya tidak pun nanti akan kita bahas selanjutnya dalam sesi diskusi. Oke, next. Sebelum kita menjudge gitu ya, ada apa yang terjadi dalam Myanmar, kita harus tahu dulu sebenarnya berdasarkan fakta gitu ya, pemberitaan di media, ada apa, ada kabar apa yang terjadi di Myanmar, kita harus tahu dulu. Ini salah satunya ada di saya ambil dari kompas.com. Jadi kudeta Myanmar ini kurang terlihat ya sepertinya ya. Oke. Ini dari salah satu sumber referensi, jadi dari kompas.com, tanggalnya seingat saya tanggal Februari 2021. Oke, coba next slide Mbak. Lalu ini juga setidaknya supaya objektif gitu ya, jadi tidak hanya pemberitaan dari media Indonesia, biasanya saya juga mengambil dari media internasional. Ini saya ambil dari aljazeera.com. Jadi sebenarnya di sini apa yang terjadi di Myanmar berdasarkan pemberitaan media internasional. Oke, next. Lalu ini juga ini sebenarnya timeline yang dirangkum. Sebenarnya sebelum kita membedah suatu kasus gitu ya, ada baiknya kita mengetahui fakta yang terjadi di lapangan seperti apa. Jadi jangan sampai kita membedah sesuatu itu berdasarkan fakta hanya dari salah satu referensi, karena ini mohon maaf ya, mungkin pemberitaan media saat ini biasanya agak bias gitu ya, jadi agak subjektif. Jadi supaya objektif kita harus memasukkan berbagai sumber yang ada. Dan biasanya kalau di kelas saya misalnya saya kasih tugas mencari kasus, jangan hanya ambil dari satu referensi, tapi dari berbagai referensi. Oke, next Mbak. Oke, ini ada permasalahan di Myanmar, konflik kudeta, dan permasalahan apa yang timbul dalam pandangan hukum internasional. Jadi di sini saya akan jelaskan secara singkat saja ya. Next. Jadi pertama, apakah ini suatu konflik yang terjadi di suatu negara, ataukah ini merupakan konflik internasional? Jadi dari berbagai fakta yang saya ambil dari berbagai sumber, yang terjadi di Myanmar ini merupakan konflik di dalam negaranya. Jadi bukan merupakan konflik internasional gitu ya. Jadi saya jelaskan sedikit apa itu konflik. Jadi pada intinya konflik itu adalah perselisihan, percekcokan, pertentangan antara siapa. Kalau skupnya berada dalam satu negara, berarti konflik dalam negara. Misalnya melebihi batas suatu negara, berarti menjadi konflik internasional antar beberapa pihak yang bertentangan seperti ini. Dan kalau berdasarkan teori hukum internasional, jadi ada pendalaman tentang hukum humaniter internasional. Di situ dibagi konflik internasional itu apa saja. Yang pertama ada international armed conflict, yang kedua internationalized armed conflict, yang ketiga non-international armed conflict. International armed conflict artinya ada konflik bersenjata. Armed ini artinya bersenjata ya. Jadi armed conflict, konflik bersenjata yang terjadi secara internasional, artinya melibatkan satu negara atau lebih dari dua negara. Yang kedua internationalized armed conflict.
Artinya ada konflik internal di suatu negara, konflik bersenjata internal di dalam suatu negara, dan lama-lama menjadi internationalized atau meluas gitu ya, melibatkan tidak hanya satu negara tapi negara yang lain. Lalu yang ketiga adalah non-international armed conflict. Biasanya ini bukan merupakan konflik bersenjata, bisa bervariasi. Ini sedikit tentang konflik internasional. Nah, berdasarkan referensi tadi yang kita ambil dari Kompas dan dari Al Jazeera, saya baca-baca kejadian yang terjadi di Myanmar kurang lebih Februari 2001 itu tidak melibatkan negara lain gitu ya. Jadi kita tidak bisa bilang ini konflik internasional. Oke, next. Lalu kudeta atau coup d'etat berasal dari bahasa Prancis. Ini artinya apa? Kurang lebih saya ambil dari buku kamusnya Oxford. Jadi kurang lebih a sudden illegal, often violence, taking of government power, especially by part of our army. Jadi intinya adalah pengambil alihan kekuasaan yang terjadi di suatu negara dan biasanya menggunakan kekerasan atau militer gitu ya. Dan di Myanmar ini kudetanya dilakukan di mana? Di dalam negaranya. Dilakukan oleh siapa? Berdasarkan dari referensi tadi kita lihat berdasarkan fakta gitu ya. Ternyata kudeta di Myanmar ini diambil oleh militernya. Jadi sepemahaman saya sejauh yang saya baca terjadi pemilihan presiden gitu ya. Dan presiden yang terpilih, maaf misalnya saya keliru, presiden yang terpilih adalah Aung San Suu Kyi. Nah, pada saat ada pelantikan atau diskusi di parlemen, terjadi kudeta yang dilakukan oleh militernya. Jadi yang saya baca sepemahaman saya juga, Myanmar ini merupakan negara yang menuju demokrasi gitu ya. Jadi ada pemilihan presiden berdasarkan suara terbanyak atau apapun sistem yang ada di Myanmar, dan hasilnya adalah seperti itu. Dan ternyata setelah hasilnya keluar malah dikudeta atau ada yang mengambil alih kekuasaan Myanmar, yaitu militernya. Jadi ini kudeta di dalam negaranya, dan sepanjang yang saya baca tidak ada indikasi keterlibatan asing di sini. Karena berdasarkan sejarah juga sebelumnya Myanmar ini juga berada dalam kekuasaan militer tahun 1960-an sampai tahun berapa ya, 90-an kalau nggak salah. Oke, next Mbak. Lalu kekuasaan negara. Nah, kekuasaan negara di sini yang mengambil kekuasaan negara adalah militer gitu ya. Jadi setidaknya militer yang menjalankan segala fungsi kekuasaan negara. Lalu kalau dilihat dari negaranya, ini bentuk negaranya adalah Unitary Parliament Assembly Independent Republic. Jadi kurang lebih sama seperti Indonesia gitu, negara kesatuan republik, tapi mereka berdasarkan parlemen gitu. Tapi kekuasaannya Myanmar saat ini ada di mana? Ada di pihak dalam negaranya, yaitu di militernya. Jadi bukan asing yang mengambil alih atau ada indikasi indikasi keterlibatan pihak asing tidak ada, atau PBB gitu ya. Oke, next lagi Mbak. Lalu di sini mungkin ada teman-teman yang sudah mengambil mata kuliah hukum internasional ya dari saya. Jadi apa yang dimaksud dengan hukum internasional? Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan antar negara. Jadi posisinya HI ini, jadi mungkin ada yang belum mengambil mata kuliah saya hukum internasional. HI ini bukan semacam ada hukum yang letaknya di atas negara, tidak ada. Jadi negara ini merupakan organisasi politik tertinggi. Di atas negara tidak boleh ada yang memiliki kedaulatan lebih dari negara. Ini. Jadi hukum internasional itu apa? Jadi misalnya ada negara-negara gitu sejajar. Karena semua negara itu sama, sejajar, mereka masing-masing memiliki kedaulatan masing-masing, kekuasaan masing-masing. Nah, apakah ada hukum internasional di atasnya negara? Tidak.
hukum internasional ini dulunya tidak ada. Adanya dari mana? Adanya dari sejarah, dari teori hukum alam, di mana yang kuat itu biasanya menguasai suatu daerah. Jadi awalnya hukum internasional tidak ada, berkembang, terjadi berbagai proses penaklukan wilayah-wilayah di dunia, dan entitas politiknya ini sebelumnya sifatnya ini berupa kerajaan gitu ya, atau empire atau kekaisaran, tapi saat ini berubah menjadi negara, dan hukum yang berlaku pun, hukum alam pun berubah gitu ya, berubah. Waktu belum ada hukumnya dari mana? Yang berdasarkan kebiasaan-kebiasaan atau natural law yang ada di lingkungan internasional, seperti itu. Jadi sebenarnya misalnya ditanya hukum internasional gimana ini harus paham dulu pengertian hukum internasional gitu ya. Di atas negara tidak ada kedaulatan yang bisa memerintah suatu negara, tidak ada. Hanya saja negara memberikan separuh kedaulatannya kepada suatu entitas. Contohnya adalah organisasi internasional. Dan separuhnya ini juga tidak bisa dipersenkan gitu ya. Jadi ini bukan hitung-hitungan, tapi dalam hal apa saja. Contohnya Indonesia memberikan separuh kedaulatan Indonesia ke dalam PBB karena kita setuju menjadi anggota PBB. Dan kedaulatan apa yang kita berikan ke PBB itu tidak sepenuhnya. Jadi biasanya terkait dengan keamanan internasional. Jadi misalnya sewaktu-waktu gitu ya, Indonesia diperlukan bantuan militernya gitu ya, atau diperlukan bantuan dalam menangani suatu krisis di negara lain gitu ya, diminta bergabung dalam pasukan internasional PBB atau Blue Force gitu, itu juga bisa. Jadi Indonesia ya wajib mengirimkan kalau diminta. Itu lalu juga ini ya, jadi harus dipahami dulu di atas negara tidak ada kekuasaan atau kedaulatan yang lebih tinggi daripada negara tersebut. Ini hukum internasional itu dari mana? Karena awalnya tidak ada hukum internasional. Adanya apa? Adanya ya hukum alam. Siapa yang kuat itu yang menguasai, memerintah. Lalu semakin banyak yang kuat gitu ya, berdasarkan sejarah, berdasarkan proses yang terjadi, akhirnya ada suatu kebiasaan-kebiasaan yang terjadi. Di contohnya misalnya negara yang kuat, misalnya Kekaisaran Romawi menaklukkan suatu daerah, karena mereka berhasil menaklukkan, menguasai negaranya, wilayahnya, akhirnya pemerintahan tersebut diambil alih dan masuk dalam Kekaisaran Romawi. Seperti itu awalnya, dan kebiasaan-kebiasaan ini karena semakin banyaknya negara yang ada di dunia, akhirnya, dan semua negara sederajat ya posisinya, akhirnya perlu dibuat semacam aturan bagaimana kita bertingkah laku, negara bertingkah laku dalam dunia internasional. Seperti itu. Jadi tolong dipahami dulu HI, hukum internasional. Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan antar negara atau hubungan antara subjek hukum internasional. Oke, lalu prinsip apa yang berlaku? Yang pertama dalam hukum internasional ada non-intervention principle. Jadi suatu negara tidak boleh ikut campur urusan domestik dalam negeri suatu negara, tidak boleh. Jadi umpamanya gitu ya, misalnya saat ini di Indonesia gitu ya, kita ada pemilu, ternyata misalnya kalian mendengar banyak pemberitaan pihak asing gitu ya, atau negara A, negara B, negara C cawe-cawe atau ikut campur atau ikut menentukan aturan pilpresnya seperti ini. Nah, kira-kira saya rasa juga semua mahasiswa di sini pasti nggak akan mau gitu ya. Jadi kita ini sudah independen, sudah merdeka gitu ya, sudah merdeka. Kita diperintah atau disepir pihak asing, saya rasa sudah nggak akan mau. Dan ini jadi dalam hukum internasional tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri suatu negara. Tapi pada nyatanya memang dalam perpolitikan internasional bisa kita lihat banyak mungkin keterlibatan atau momen di mana suatu negara ini aktif dalam
dalam suatu negara gitu. Jadi misalnya pada saat pilpres atau pada saat memanas gitu ya, politik kita tiba-tiba kasus privat diangkat lagi gitu kan. Misalnya kasus privat diangkat, mesti banyak yang media yang berbicara tentang ini pasti ada keterlibatan pihak asing Amerika Serikat atau keterlibatan yang lain gitu ya. Ini kalau di sini, kalau dalam hukum internasional sebenarnya saya tidak ingin berbicara banyak tentang politik, tapi hukum internasional dan juga hubungan internasional itu biasanya dipengaruhi dengan adanya perpolitikan internasional. Jadi kita harus tahu kenapa terjadi seperti ini, kenapa Israel sampai saat ini masih ada gitu ya, dan kedudukannya kuat sebagai suatu negara. Mereka menjadi anggota penuh PBB, sedangkan Palestina masih menjadi anggota observasi, jadi observer state. Jadi negara masih masuk menjadi negara tapi sifatnya observer. Jadi ikut terlibat dalam forum-forum tapi nggak bisa memberikan voting gitu. Dan kenapa? Dan biasanya kita harus tahu dulu politiknya, politik internasional seperti apa. Mungkin saya sudah ceritakan gitu ya di kelas hukum internasional. Jadi Israel ini kan didukung oleh Amerika Serikat gitu. Amerika Serikat merupakan negara, bukan negara kuat tapi negara berpengaruh di dunia. Jadi karena diakui oleh Amerika Serikat, Israel ada gitu. Jadi dalam memahami hukum internasional dan hubungan internasional, sebenarnya kita juga harus paham apa yang terjadi atau perpolitikan apa yang terjadi di dunia internasional. Ini, jadi prinsip yang pertama, tidak boleh intervensi urusan dalam negeri suatu negara. Lalu yang kedua, ada yang disebut sebagai self-determination principle atau prinsip menentukan nasib sendiri. Awalnya, prinsip ini banyak dipakai oleh negara-negara yang dulunya menjadi negara jajahan atau pada saat kolonial gitu ya, tahun 1990-an, 1930, 40, 50. Pada saat itu banyak wilayah-wilayah yang masuk menjadi jajahan dari suatu negara. Contohnya adalah Indonesia. Waktu itu dijajah oleh Belanda. Dan Indonesia merdeka pun itu sebenarnya menggunakan prinsip ini, self-determination of people. Jadi kita memutuskan untuk menentukan nasib sendiri kita sebagai suatu bangsa. Jadi kita lepas dari tangan asing, tangannya Belanda, dari kekuasaannya Jepang, dan kita berdiri sendiri sebagai suatu negara. Waktu itu diproklamasikan dengan pembacaan teks proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 gitu ya. Dan itu sebenarnya merupakan penerapan dari self-determination principle ini tadi. Sampai saat ini kurang lebih masih berlaku gitu ya. Sebenarnya prinsip ini berlaku pada zaman kolonialisasi, penjajahan, dan banyak digunakan oleh negara-negara Asia dan Afrika, salah satunya Indonesia. Sampai saat ini masih setidaknya dipertahankan, walaupun konteksnya bukan kolonialisasi lagi, tapi setidaknya setiap negara itu berhak untuk menentukan nasibnya sendiri. Jadi Indonesia misalnya ternyata kita nggak cocok nih negara kesatuan, kita mau ganti saja menjadi kerajaan gitu kan, karena ternyata ditemukan mungkin cucu atau cicitnya dari raja siapa gitu ya. Ini, dan itu tergantung negara masing-masing. Lalu ada semacam, bukan prinsip ya, tapi norma, semacam norma yang mulai muncul di dunia internasional, yaitu responsibility to protect atau R2P. Next slide, Mbak, tolong. Nah, ini sebenarnya wacana tentang ini sudah ada sejak tahun 1990-an. Tapi pada saat ada World Summit dunia tahun 2005, waktu itu disetujui bahwa perlu ada campur tangan negara lain dalam suatu negara atas dasar responsibility to protect atau tanggung jawab untuk melindungi. Karena yang dilihat di sini bukan lagi kita mencampuri urusan, kita tidak mencampuri urusan suatu negara, tidak. Hanya saja atas dasar kemanusiaan, atas dasar penghargaan HAM, kita membantu orang-orang yang menjadi warga negara sana. Jadi mungkin mereka membutuhkan bantuan atau mereka ini
tertindas, atau misalnya mereka tidak terpenuhi HAM-nya gitu ya. Ini ada prinsip baru gitu ya, tapi ini sangat-sangat baru, walaupun wacananya sejak tahun 1990-an, dan pelaksanaannya pun ini masih menimbulkan banyak perdebatan. Karena apa? Karena misalnya Indonesia ingin mengimplementasikan responsibility to protect, ini ada indikasi Indonesia turut campur dalam urusan Myanmar. Jadi sebenarnya responsibility to protect ini ada karena apa? Biasanya prinsipnya adalah untuk mencegah suatu kejadian yang timbul dari kejahatan internasional. Contohnya adalah misalnya genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan. Tapi ini masih sangat masih sangat baru, dan semua negara sangat berhati-hati apabila ingin melaksanakan ini. Ada beberapa kasus di beberapa entitas menggunakan prinsip ini, tapi mereka sangat berhati-hati karena misalnya terlalu berlebihan, terlalu mencampuri, jadi nanti ikut campur dalam urusan suatu negara. Biasanya sangat dikritik, biasanya negara lain juga tidak akan mau, pasti akan bersuara, jangan terlalu mencampuri urusannya ini gitu. Misalnya si negara A mencampuri negara B, khawatirnya negara A berhasil gitu ya, takutnya nanti saya sebagai negara A juga bisa diintervensi oleh negara A. Oke, next lagi Mbak. Oke, ini setidaknya sedikit gambaran pandangan dalam hukum internasional ya. Jadi berdasarkan pandangan hukum internasional, terjadi suatu insiden di dalam negerinya. Berarti ini bukan dalam sudut pandang hukum internasional, ini biasanya dikembalikan lagi kepada negara masing-masing. Bagaimana negara itu berproses gitu, bagaimana negara itu menyelesaikan permasalahannya sendiri. Dan hukum internasional biasanya di sini bisa masuk apabila ada keterlibatan organisasi internasional. Jadi Indonesia dengan Malaysia hubungannya saat ini adalah sama-sama negara ASEAN. Indonesia tidak bisa intervensi Malaysia, tapi ASEAN sebagai organisasi regional yang anggotanya ada Indonesia, Malaysia, termasuk Myanmar, setidaknya bisa ikut campur dalam hal apa, yang pasti jangan intervensi juga, tapi setidaknya memberikan tekanan-tekanan gitu. Itu mungkin sedikit dari saya ya tentang kudeta yang ada di Myanmar.